Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kalau kita lihat ayat ini itu berbeda dengan ayat-ayat yang lainnya, yang dimana pada ayat-ayat lain ketika dibaca dengan harakat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Semuanya memiliki harakat. Akan tetapi berbeda pada ayat pertama dalam surah Al-Baqarah, diawali dengan lafal yang berbeda, lafal yang hurufnya dibaca terpisah tanpa harakat. Alif, Lam, Mim, yang dinamakan dengan huruful muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Apa kira-kira maksud dari harful muqatta'ah ini? Banyak pendapat, ada yang mengatakan harful muqatta'ah linnida, bahwa huruful muqatta'ah itu fungsinya untuk menarik perhatian bagi orang yang membaca atau yang mendengarnya. Karena memang syair pada saat Al-Quran diturunkan itu masyhur di kalangan masyarakat Makkah pada saat itu. Akan tetapi belum ada syair yang dibuat dalam bentuk huruful muqatta'ah. Maka salah satu penafsir menafsirkan bahwa harful muqatta'ah itu adalah linnida, untuk menarik perhatian pembacanya atau yang mendengarkannya. Dan juga masih banyak makna-makna lain yang dipaparkan oleh para mufassir mengenai huruful muqatta'ah. Maka dapat dikategorikan bahwa huruful muqatta'ah di dalam Al-Quran tergolong sebagai ayat-ayat mutasyabihat. Artinya ayat-ayat yang maknanya tidak jelas, sehingga menimbulkan banyak perbedaan di kalangan mufassir. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ketika seorang muslim ditanya, apakah engkau ragu terhadap Al-Quran? Tentu jawabannya, saya tidak ragu sama sekali terhadap Al-Quran. Saya yakin akan kebenaran Al-Quran. Akan tetapi dalam keyakinan terhadap Al-Quran itu tidak semua umat Islam mampu membuktikan akan kebenarannya. Apalagi ketika seorang itu muslim sejak lahir dan tidak menggali Al-Quran secara mendalam. Makanya Allah berfirman dalam ayat ini, la raiba fihi, ada kata fihi. Artinya ketika seseorang itu berusaha untuk mendalami Al-Quran, maka semakin ia menyelami Al-Quran, maka semakin ia yakin terhadap Al-Quran. Jadi ini merupakan poin penting ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memalingkan perhatian kita kepada Al-Quran, kemudian disampaikan bahwa Al-Quran itu tidak diragukan lagi kebenarannya. Bahkan
Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisurah." Kalau seandainya kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan, kata Allah, terhadap hamba kami yaitu Muhammad, fa'tu bisurah, maka datangkanlah satu surah mimithlihi yang serupa dengan Al-Quran. Dalam sejarah belum kami dapatkan ada seseorang yang mampu menjawab tantangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Maka benar bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Bukan tulisan biasa, bukan kitab biasa, tetapi itu merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala yang indah bahasanya dan aktual isinya. Ketika kita sudah tertarik terhadap Al-Quran dan sudah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah benar adanya, benar isinya, maka hudan lil muttaqin, kita itu harus yakin, kemudian mengambil Al-Quran sebagai way of life, sebagai rambu-rambu kehidupan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini bahwa Al-Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa? Karena tidak semua orang itu melaksanakan apa yang telah dirambu-rambukan, apa yang telah diatur dalam Al-Quran. Kita mengambil salah satu analogi di dalam tatanan lalu lintas, ada namanya rambu-rambu, disebut rambu-rambu lalu lintas. Apakah semua pengendara ketika di jalan taat terhadap rambu-rambu? Tidak semua. Padahal semua tahu arti dari rambu-rambu itu. Begitu pula dari golongan manusia. Ada fasik, ada musyrik, ada kafir, ada yang beriman, ada yang bertakwa. Maka orang-orang yang mengambil Al-Quran sebagai petunjuk di dalam hidupnya, pasti dia adalah orang yang bertakwa. Maka petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran ini mesti kita indahkan, karena kita sudah yakin bahwa Al-Quran itu benar. Kira-kira apa lagi alasan kita untuk tidak mengamalkan Al-Quran? Apa kira-kira argumen kita untuk menghindari Al-Quran? Tidak ada. Jadi tidak ada alasan bagi seorang hamba untuk menguatkan ketakwaannya dengan mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.